Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, saya, Dorothea Risan Hadi, akan mempresentasikan satu tema, yaitu tentang peradaban dan pendidikan. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang masa-masa kegelapan Eropa, tentang bahwa Islam adalah sebuah sistem yang hidup, dan kemudian kita bahas tentang warisan peradaban Islam. Ada dari bidang matematika, ilmu fisika dan teknologi, astronomi, kimia, ilmu kedokteran, ilmu pertumbuhan dan pertanian, ilmu geografi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa ini adalah satu pernyataan ya. Sebelum memulai slide, kita awali dengan pernyataan dari seorang Barat tentang bagaimana tentang peradaban Islam. Dia mengatakan bahwa saya ingin mengakhiri dengan satu cerita. Dulu pernah ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia, yaitu peradaban itu mampu menghasilkan sebuah negara super yang membentang dari samudra ke samudra, dari daerah subtropik hingga ke daerah tropik dan gurun. Dalam wilayah kekuasaannya tinggal ratusan warganya yang terdiri dari berbagai kepercayaan dan bangsa. Salah satu bagian dari sekian bahasanya menjadi bahasa universal dan menjadi jembatan yang menghubungkan antara warganya ke berbagai negeri. Tentaranya tersusun dari berbagai bangsa, kekuatan militernya mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Jangkauan armada perdagangannya bentang dari Amerika Latin sampai ke Cina. Kemajuan peradaban ini sangat ditentukan oleh berbagai penemuan yang diraih oleh para pakarnya. Para arsiteknya mampu mendesain bangunan yang melawan hukum gravitasi. Para pakar matematikanya menciptakan aljabar juga algoritma yang menjadi landasan pengembangan teknologi komputer dan penyusunan bahasa komputer. Para dokternya mempelajari tubuh manusia hingga mampu menemukan berbagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Para pakar astronominya mengamati langit, memberikan nama bintang-bintangnya, serta merintis teori seputar perjalanan dan penelitian ruang angkasa. Peradaban Barat modern mendapatkan banyak manfaat dari kemajuan ini. Peradaban yang saya maksud adalah dunia Islam dari tahun 800 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Termasuk di dalamnya negara Khilafah Utsmaniyah, Baghdad, Damaskus, dan juga Kairo. Demikian pula masa-masa pemimpin yang cemerlang seperti Khalifah Sulaiman yang perkasa. Meskipun kita sering tidak menyadari hutang budi kita kepada peradaban Islam, namun tidak bisa disangkal bahwa karya-karya besar peradaban Islam merupakan bagian penting dari warisan kita. Teknologi industri tidak akan eksis tanpa kontribusi pakar-pakar matematika Arab, yaitu Islam. Demikian pula para penyair sekaligus filsuf Jalaluddin Rumi yang memperkenalkan kepada kita konsep diri dan juga kebenaran. Sementara para pemimpin seperti Khalifah Sulaiman mengajarkan kepada kita toleransi dan kepemimpinan publik. Mungkin pula kita dapat mengambil pelajaran dari beliau tentang kepemimpinan yang berlandaskan pada meritokrasi dan juga bukannya warisan, yakni kepemimpinan yang memanfaatkan segala kemampuan rakyat, baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Yahudi. Model kepemimpinan yang cemerlang inilah, yaitu kepemimpinan yang memelihara, mengayomi, penuh keragaman, dan keberanian yang mampu menghasilkan berbagai penemuan dan menciptakan kesejahteraan selama 800 tahun. Disampaikan oleh Carly Fiorina, CEO dari Hewlett Packard pada tanggal 26 September 2001.
Nah, ini adalah pernyataan dari seorang Barat ya yang mengakui tentang peradaban Islam yang sangat jaya pada masanya. Kita bahas yang pertama tentang latar belakang Barat. Nah, Barat itu mengklaim bahwa kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka nikmati sekarang adalah hasil dari pemisahan agama dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan yang mereka nikmati sekarang itu adalah hasil dari pemisahan agama dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, karena apa? Karena dari fakta sejarah ya, fakta sejarah Eropa yang memang dulu didominasi oleh pihak gereja. Nah, hal tersebut membuat ilmu pengetahuan itu menjadi tidak berkembang. Segala sesuatu harus sesuai dengan dogma yang telah digariskan oleh gereja dan tidak boleh keluar dari dogma tersebut. Nah, menjadi kemudian cikal bakal ya munculnya sistem kapitalisme yang kemudian memisahkan agama dari kehidupan. Dan kemudian Barat mencoba untuk mengeneralisasi ya kepada semua umat atau menyebarkan ide tersebut kepada seluruh masyarakat di dunia ya. Jadi masyarakat semua di dunia harus seperti itu ya karena mereka menganggap bahwa ketika agama ikut campur dalam kehidupan maka kehidupan itu menjadi tidak berkembang, menjadi stagnan gitu ya. Nah, apakah betul pernyataan dari Barat tersebut sehingga menyebarkan sekularisme kepada seluruh negara termasuk salah satunya yang sekarang itu adalah Arab Saudi gitu ya. Apakah hal tersebut digeneralisasi kepada semua umat bahwa kemajuan hanya bisa dicapai melalui aturan buatan manusia? Itu yang kita akan bahas ya. Yang kedua kita bahas tentang kegelapan Eropa. Kristenisasi atau masuknya orang ke dalam Kristen di Kekaisaran Romawi pada saat itu bukanlah sebenarnya dilandaskan kepada kebenaran ajaran agama Kristen ataupun kemampuan ajaran Kristen untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Namun kristenisasi dipelopori oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325 Masehi itu semata-mata dilakukan hanya untuk mempertahankan kekaisaran dengan jalan membangun suatu kerangka berpikir yang sama dan loyalitas buta seluruh rakyat kepada penguasa yang sekuler atas dasar pemahaman bahwa kekuasaan pemerintah dan otoritas spiritual dapat berjalan beriringan secara harmonis. Pemahaman itu bersumber dari adigium yang dinisbahkan kepada Yesus yaitu berikan kepada kaisar segala hak yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-haknya. Dominasi gereja mempunyai makna bahwa segala urusan kehidupan harus sesuai dengan dogma yang dianut oleh gereja. Dan disinilah berbagai masalah muncul karena Bible yang menjadi sumber hukum mereka itu hanya bisa untuk memberikan penjelasan atas beberapa masalah yang sangat terbatas jumlahnya, ya seperti pengaturan bagaimana cara peribadatan mereka, bagaimana pengaturan mereka di gereja. Nah, tapi tidak mengatur masalah eh, yang menjadi permasalahan satu negara, yaitu negara Eropa pada saat itu tidak mengatur bagaimana ilmu pengetahuan, tidak mengatur bagaimana pemerintahan atau pendidikan gitu ya. Nah, oleh karena itu munculnya slack gitu ya antara ilmuwan dan juga gereja. Selama masa kegelapan Eropa, para pendeta memegang otoritas tertinggi dalam mengatur urusan kehidupan. Bahkan para raja pun itu harus mengikuti keputusan para pendeta. Nah, namun keputusan para pendeta itu seringkali tidak konsisten dan saling bertentangan. Disebabkan sumber hukum yang menjadi landasan setiap keputusan itu tidak komprehensif. Nah, hal inilah yang menjadi bibit-bibit konfrontasi antara rakyat dan juga gereja.
Nah, berbagai penemuan ilmiah pada akhirnya berhasil ditemukan oleh bangsa Eropa dan semakin menunjukkan kontradiksinya dengan ajaran gereja. Nah, untuk mempertahankan dogma yang dianut oleh gereja, gereja kemudian mengambil tindakan yang kejam, yaitu terhadap gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang muncul pada saat itu. Karena itu banyak ilmuwan yang dituding oleh gereja sebagai bid'ah dan kafir gitu ya, kalau dalam bahasa kita, bahkan setan gitu. Sehingga pada tahun 1042 Hijriah atau 633 Masehi, seperti yang digambar ini adalah Galileo ya. Galileo yang dipaksa untuk menarik kembali pendapat dan tulisannya yang mendukung tentang kebenaran teori Kopernikus, yaitu tentang heliosentris yang menyatakan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, sebaliknya gereja menganut geosentris, yaitu bumi sebagai pusat tata suryanya. Pada akhirnya konflik antara gereja melawan filsuf berujung pada pemisahan peran gereja atau agama dari negara. Gereja mengurusi masalah moral, ritual keagamaan, sementara penyelesaian masalah duniawi itu diserahkan kepada negara. Pemisahan inilah yang menjadi landasan bangkitnya kapitalisme serta menandai era Renaissance yang memicu terjadinya revolusi industri Eropa. Dan disinilah masa kegelapan Eropa kemudian selesai berakhir dengan adanya pemisahan ya agama dari kehidupan. Sebaliknya, ketika Eropa mengalami stagnasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika masa kekuasaan gereja. Nah, Islam adalah sebuah ideologi. Islam ya, sebagai sebuah ideologi, dia bisa diterapkan atau bisa mengatur masalah kehidupan, tidak seperti agama Kristen yang dia hanya sekedar agama, tidak mempunyai sistemnya hidup. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan itu stagnan ketika dalam penguasaan gereja. Berbeda ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebuah sistem yang hidup yang mampu berkontribusi ya dalam pengembangan ilmu, penelitian, dan juga teknologi. Nah, jadi untuk dapat memahami kontribusi kaum muslimin terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sesungguhnya Islam. Karena Islamlah faktor utama yang mendorong terjadinya berbagai perubahan dan juga penelitian. Nah, apabila dibandingkan dengan ajaran agama Kristen dan Yahudi, Islam jelas lebih dari sekedar agama. Bahkan Islam itu adalah sebuah ideologi yang unik dan komprehensif yang membimbing dan mengarahkan manusia. Karena apa? Karena Islam terdiri dari akidah dan juga syariat. Nah, sebagai suatu ideologi Islam, Islam itu terdiri dari akidah, doktrin atau kredo, dan juga syariat, sistem dan aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, Islam mampu memecahkan problematika kehidupan. Syariat Islam yang dibawa oleh Islam mampu mengatasi seluruh persoalan, baik persoalan yang berhubungan antara manusia dan Sang Pencipta, atau urusan pribadi individu, atau hubungan masyarakat secara perkara sosial, politik, ekonomi, dan juga hubungan internasional. Nah, hal itulah yang menjadikan Islam kemudian mampu ya untuk diterapkan, kaum muslimin itu mampu mencapai puncak kejayaannya ketika dalam masa kekuasaan Islam. Nah, berbeda dengan Eropa pada saat itu yang memang menggunakan sistem gereja dan akhirnya stagnan gitu ya. Sehingga akhirnya pada masa masa kegemilangan Islam, Islam itu mampu mewarisi ya, mewarisi peradaban-peradaban yang sangat tinggi, bahkan karya-karyanya dipakai sampai sekarang dan diakui oleh Barat gitu ya. Terutama pada masa kehilafahan Abbasiyah yang mencapai puncak
ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Abbasiyah. Nah, berikut ini adalah akan saya sampaikan tentang warisan peradaban Islam. Ya. Yang pertama dalam bidang matematika, kita tahu bahwa angka 0 itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Begitu juga angka-angka Arab yang menjadi, kalau kita lihat angka-angka sekarang itu kan mirip ya dengan angka-angka Arab. Yang kedua juga trigonometri dan juga algoritma. Yang ketiga tentang karya Banu Musa dalam ilmu geometri, karya-karya Al-Khwarizmi dalam ilmu aljabar. Yang kelima, trigonometri bidang datar, sferis, dan juga analitis. Yang keenam, menghitung persamaan akar kuadrat. Yang ketujuh, tabel sinus dan kosinus. Yang kedelapan, persamaan pangkat 3. Dalam bidang ilmu fisika dan teknologi, warisan peradaban Islam yang pertama adalah gaya, gerak, dan cahaya. Yang kedua adalah kesetimbangan. Yang ketiga, Al-Khurasani, sang pembuat jam. Yang keempat, peralatan hidrolik. Yang kelima, elastisitas udara. Yang keenam adalah hamam atau mandi uap. Yang ketujuh, tentang jarum magnetik, senapan, dan meriam. Yang kedelapan, ilmu optik, penelitian tentang cermin sferis dan juga parabola. Masya Allah ya. Dalam bidang astronomi, kita diwarisi oleh peradaban Islam yang pertama itu tentang kebutuhan terhadap ilmu astronomi. Karena seperti penentuan awal bulan puasa, penentuan akhir puasa, penentuan bulan Syawal, penentuan kapan itu ibadah haji dimulai tanggal 1. Itu semuanya kebutuhan terhadap ilmu astronomi dan kemudian berkembang. Yang kedua tentang perjalanan dagang. Yang ketiga menentukan arah kota Mekah. Yang keempat peta bintang. Yang kelima mendirikan observatorium dan juga mendirikan masjid. Yang keenam gerakan benda-benda langit, peralatan astronomik. Ukuran yang ketujuh adalah ukuran-ukuran geodetik. Yang kedelapan verifikasi tahun matahari atau syamsiah. Dalam bidang kimia, warisan peradaban Islam yang pertama adalah pengelompokan kimia organik dan juga anorganik. Yang kedua adalah teori sulfur merkuri. Yang ketiga adalah kalsinasi atau ekstraksi logam dari bijinya. Yang keempat reduksi atau perkakuan kimiawi. Yang kelima penemuan berbagai asam sulfat dan juga asam nitrat. Yang keenam pembuatan obat-obatan. Yang ketujuh adalah kimia terapan. Yang kedelapan adalah kertas. Ternyata awal-awal pengembangan kimia itu awalnya dari warisan peradaban Islam. Tentang ilmu kedokteran ini juga sangat terkenal sampai sekarang, bahkan bukunya Ibnu Sina masih dipakai oleh universitas-universitas di Barat dan menjadi rujukan, yaitu Ibnu Sina ya, bukunya Ibnu Sina tentang ilmu kedokteran. Salah satu karyanya atau warisan peradaban Islam yang pertama itu adalah penerjemahan karya ilmiah dari bahasa lain. Yang kedua adalah pengetahuan tentang anatomi tubuh, ya. Yang ketiga itu adalah tentang fisiologi dan juga bakteriologi. Yang keempat ilmu pembedahan, ilmu optika, itu juga warisan dari peradaban Islam. Yang kelima struktur mata dan juga operasi katarak. Nomor 6 operasi sesar. Yang ketujuh adalah pengembangan rumah sakit dan rumah sakit yang berpindah-pindah dan juga 8 sekolah kedokteran. Dalam ilmu tumbuhan dan pertanian, warisan peradaban Islam yang pertama yaitu mewarisi nama-nama tumbuhan ya. Nama tumbuhan apa itu ternyata warisan dari peradaban Islam. Yang kedua adalah metode penanaman seperti apa. Yang ketiga yang sangat penting juga irigasi dan juga metode pertanian. Yang keempat tentang ilmu-ilmu tentang obat-obatan sederhana. Ini sangat bermanfaat ya. Selanjutnya adalah ilmu geografi. Warisan peradaban Islam yang pertama yaitu tentang latar belakang, kenapa kita mempelajari geografi. Yang kedua yaitu tentang luasnya wilayah negara. Yang ketiga tentang arah kiblat. Yang keempat pernyataan bahwa bumi itu adalah bulat.
Yang kelima tentang ilmu kelautan, dan keenam adalah tentang menggambar peta dunia. Nah, Insya Allah ya, kalau dibahas satu-satu mungkin nggak akan cukup slide-nya. Mungkin di pertemuan yang berikutnya kita akan lebih merinci gitu ya tentang eh, peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan peradaban Islam ini yang sangat banyak. Insya Allah ya. Oleh karena itu, saya tutup dengan satu kesimpulan bahwa peradaban Islam itu telah membuat manusia dari berbagai bangsa dan kebudayaan itu menjadi satu kesatuan masyarakat yang terpelihara kehidupannya, kehormatannya, dan juga hartanya. Kemajuannya bukan seperti kemajuan Barat saat ini yang kemajuan semu. Di satu sisi ilmu pengetahuan berkembang, tapi kebudayaannya atau kehormatannya tidak terjaga pada saat ini. Apalagi eh, terpelihara kehidupannya juga tidak gitu ya. Nah, jadi kemajuan yang dialami Barat saat ini dengan pemisahan agama dari kehidupan adalah kalau bisa dibilang kemajuan yang semu. Karena dari satu sisi saja berkembang, tapi sisi yang lainnya terlupakan. Nah, tapi kalau dalam peradaban Islam, satu kesatuan masyarakat, baik dari sisi masyarakatnya maju dan juga peradaban dan ilmu pengetahuannya, teknologinya juga berkembang. Selain itu, Islam juga telah memutus rantai kejahiliahan, ya kebodohan yang membelenggu umat manusia dan memberikan sistem dan aturan yang mendudukkan manusia baik itu muslim maupun non-muslim pada derajat kemuliaan yang tertinggi. Termasuk salah satunya itu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah, semoga bermanfaat apa yang di-share pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.